kita lanjutkan sudah di segmen terakhir, tentunya ada harapan besar terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kita ke Bang Revi lagi, Bang Revi. Jadi tadi detail sudah disampaikan loh, termasuk juga Bung Toel juga sudah mention beberapa yang termasuk non teknisnya. Catatan Anda terakhir. Ya baik, menurut saya yang paling penting adalah manfaat ekonomi tidak boleh berhenti ketika acaranya berhenti. Nah itu penting ya. Bagaimana itu bisa kita kapitalisasi? Yang pertama adalah bahwa pelayanan yang baik dan kesuksesan itu akan dua hal. Satu, yang belum pernah datang ke Indonesia, oh ternyata Indonesia yang tidak seperti yang kita bayangkan, mereka akan datang sebagai wisatawan. Kemudian mereka yang datang ke event itu 4.000 orang kita perkirakan ya, pelatih, kemudian fans yang dibawa, kemudian pemain ya. Itu kalau mereka happy, maka mereka tidak akan langsung berwisata, tapi mereka akan kembali di lain waktu untuk berwisata. Kemudian juga mereka akan mendukung Indonesia ketika Indonesia bidding event lain. Ya kan begitu ya. Kemudian kalau happy, mereka bisa mendukung Indonesia untuk bidding event lain yang lebih besar, misalnya Olimpiade. Kemudian mereka bisa juga menjadi pemasar Indonesia. Mereka menceritakan ke audiensnya masing-masing, teman dan koleganya bahwa ke Indonesia saja bagus gitu. Itu yang pertama, tidak boleh berhentinya adalah kita harus manfaatkan citra baik itu. Kedua adalah kompetisi domestik harus mengikuti hype yang sudah tercipta. Dimanfaatkan betul momentumnya, kompetisi domestik. Kenapa? Itu penting untuk perputaran ekonomi selanjutnya. SSB bergulir, jersey bergulir, pemeliharaan venue bergulir, itu kan dari kompetisi yang berkelanjutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, cerita besarnya adalah ini harus menjadi pendukung pariwisata Indonesia di masa depan. Kenapa? Karena pariwisata kita jatuh sekali 2019, sebelum pandemi 16,1 juta wisatawan. 2020 awal pandemi 4 juta, kemarin 2021 hanya tinggal 1,6 juta. Kita kan ingin bangkit gitu. Nah bangkit itu bukan hanya jumlah tapi kualitas. Kualitas kenapa? Sebelum pandemi pun belanja wisatawan asing di Indonesia hanya $1.200, kecil sekali. $1.200, kenapa? Kurang atraksi, kurang banyak pilihan. Nah sekarang dengan image yang baik, yang naik kelas seperti Bung Toel bilang, itu yang datang akan wisatawan bukan hanya jumlah tapi yang berkualitas, yang tinggalnya lebih dari 7,8 hari. Sebelum pandemi kita hanya 7,8 hari. Tinggalnya lama, membawa keluarga, spendingnya besar. Sehingga harapan kita pariwisata itu betul-betul bisa menjadi pendorong pemulihan ekonomi. Itu mungkin. Bung Toel. Event di Indonesia, kelompok umur, timnas junior itu hype-nya beda dengan di negeri Eropa atau dimanapun. Jadi penonton kita bisa penuh mendukung. Ini sesuatu yang unik, yang spesial dan menjadi sebetulnya kelebihan, strength-nya kita, strength sepak bola kita di situ. Piala dunia yang lain, junior ini nggak hype lah, penonton nggak bisa ini. Tapi persoalan per hari ini mungkin bisa menjadi elaborasi, trust publik turun. Posisinya seolah berseberangan. Nah bagaimana ini ditingkatkan supaya pada saatnya nanti stadion-stadion di 6 kota itu bisa penuh. Meski yang nggak harus penuh total lah. Meski yang bukan main tim nasional kita. Karena mungkin kan tim nasional kita entah main di GBK atau di manahan atau di mana saya nggak tahu nanti pengaturan drawingnya. Maret ya Pak ya drawingnya. Itu pun harus dikemas tuh sedemikian rupa drawing itu supaya sebagai jualan yang menarik. Sebagai paket yang menarik. Jadi buat saya sih posisinya adalah posisi trust saat ini. Trustnya yang harus dibangkitkan pada sepak bola Indonesia. Pada publik sepak bola Indonesia. Bagaimana cara trustnya menurut saya sih segala permasalahan strateginya itu harus clear. Harus ada transparansi, publik paham. Cuma kan posisinya sekarang lagi psikologisnya kan lagi negatif ya Pak ya. Mungkin catatan saya itu aja supaya maksimal dukungan support dari publik tinggi pada saatnya nanti. Karena itu tadi keunikan kita, kelompok junior saja, timnas junior saja bisa penuh stadium. Karena kita cinta sekali dengan sepak bola. Pak Menteri silakan. Ya benar kata Bung Toel dan ini saya dengarkan langsung waktu final U16 kita di Jogja. Itu Presiden AFF itu sampaikan kan duduk sama saya. Luar biasa Indonesia ini. Di tempat lain nggak ada penonton seperti ini. Hujan, deras, mereka nggak lari, nggak tetap memberikan semangat kepada supporter dan penuh. Waktu di GBT yang U20 juga seperti itu. Waktu itu dari PIPA datang mengatakan itu. Kalau di luar negeri nggak banyak yang nonton yang kelompok umur. Jadi saya setuju dengan Bung Toel tadi bahwa ini harus kita kapitalisasi secara bagus. Kelompok umur yang main tetapi di kita sama seperti sudah senior yang main. Nah bagaimana caranya?
tugas kita bersama. Tolong saya dibantu Bung Toel. Iya, betul. Sentimennya negatif lah kalau bahasa ekonomi. Pakai mic Bung Toel, pakai mic Bung Toel. Maksudnya level trustnya itu rendah. Kalau istilah ekonomi apa saham sentimen negatif gitu loh. Berarti kan harus perlu Fluktuasinya upaya. masih ada turun nih. Sok tahu soal ekonomi. Jadi perlu ada upaya, maksud saya serius, strategisnya itu jelas untuk mengembalikan itu. Tahapannya jelas. Dan sekarang ini kan ngambang dalam pergerakan update perkembangan berita nasional sejak pekan lalu sampai sekarang kan ngambang. PSSI tidak merespon apapun, seperti delay, seperti serba salah. Menurut saya sih juga itu nggak bagus gitu loh. Sementara pemerintah terlihat aktif, presiden langsung bertemu dengan presiden FIFA. Ini kan supaya jangan terbelah juga apa opini publik ya di masyarakat, di jagat maya dan sebagainya. Karena ujungnya itu tadi, kalau kita ingin ini sebagai high profile event yang kita miliki dan branding kita bagus, dan waktunya nggak panjang gitu loh. Dengan segala persoalan tenis dan non tenis itu. Itu saja sih catatan saya. Nah, ini Pak Sentimennya negatif gitu loh. Iya, silakan Pak Menteri. Ini Pak Menteri sebagai Iya. penyelenggara. Betul, karena saya bertanggung jawab sebagai penyelenggara di tengah-tengah situasi yang seperti ini tentu tidak mudah ya. Tapi saya masih optimis kita akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tadi Bung Toel sudah mengingatkan salah satu hal yang harus kita tampilkan ke publik ada transparansi. Apapun yang mau kita lakukan dengan FIFA World Cup Under-20 ini kita transparan. Yang mau berpartisipasi silahkan, tetapi sebatas masih di kewenangan kita akan akomodir. Tetapi kalau sudah masuk di area FIFA tentu kita nggak bisa. Baik, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Bung Toel, terima kasih Bang Revi sudah sharing dengan kita. Mudah-mudahan saja segala persiapan berjalan lancar Pak Menteri. Amin, insya Allah. Dan tentunya apa potensi-potensi yang disampaikan oleh Bung Toel atau Bang Revi tadi bisa kita aplikasikan, bisa kita realisasikan tentunya. Dan bukan hanya selama penyelenggaraan acara, tetapi tentunya untuk masa depan pasca penyelenggaraan. Supaya bukan cuma menjadi penonton, tapi kita bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Saya Brigita Manar pamit, selamat malam, sampai jumpa.